Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Sarfitra Tiwulandari dan kita kali ini ada di podcast tentang bad practice dan juga good practice di dalam suatu instansi ya. Oke, jadi sekarang kita sudah bersama dengan rekan-rekan yang kece-kece abis. Oke, kita akan kenalan nih satu-satu. Dari mulai Mas Yudhistira Harul Amin, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Safitra Putri Wulandari. Perkenalkan nama saya Yudhistira Harun Amin dari instansi Balai Taman Nasional AKT Jawe Lolobata. Jabatan saya di sini sebagai pengendali ekosistem hutan terampil. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yudis. Kita akan beralih ke Mas Abel, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Abel Faras Chandra Wibisono. Saya dari instansi Balai Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Jabatan saya sebagai pengendali ekosistem hutan pemula. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan beralih ke Mas Made Giarsa, dipersilahkan. Halo, selamat sore Mbak Ulan. Perkenalkan, nama saya Madik Yarsa. Saya di sini sebagai pengendali ekosistem hutan pemula. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan beralih ke rekan kita yang paling terakhir nih. Ada Mas Martino Batara. Hai Mas Martino, apa kabar? Halo, hai Mbak Bulan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martino Batara. Saya adalah seorang pengendali ekosistem terampil dari Balai Taman Nasional AKT Jawa Lalu Bata. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai isu good and bad practice dalam mewujudkan smart governance, khususnya yang ada di lingkup instansi Balai Taman Nasional Akita Jawa Lolobata. Jadi dalam pembahasan kali ini kita bersama para CPNS nih. Nah, saya akan tanya-tanya sedikit ya. Kalau kalian lihat nih, keseharian kalian kan di kantor banyak tidak sih perilaku sederhana ASN yang bisa dijadikan padan gitu. Dan menurut rekan-rekan, kegiatan apa sih yang dimaksud dengan good practice itu sendiri? Iya, Mbak Ulan, menarik ya. Kan good practice ini sebenarnya kita sebagai ASN, terutama kita CPNS harus menerapkan good practice. Good practice sendiri adalah, menurut saya sederhananya, kegiatan kita sebagai ASN untuk menunjang atau memberikan hal-hal baik bagi instansi ataupun rekan-rekan kita selama kita bekerja di instansi tersebut. Secara ringkas, good practice atau praktik terbaik adalah cara kerja kita sebagai CPNS ataupun ASN nantinya yang dapat memberikan solusi yang sudah terbukti efektif, efisien, inovatif, dan menghasilkan outstanding result. Ini menurut saya adalah kisah sukses dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan pelayanan yang bisa ditiru dan diterapkan unit lain ataupun rekan-rekan lain serta instansi kita sendiri. Adapun menurut saya it's about the finding the best way to do the things, not just the usual way. Nah, kita kan sebagai CPNS Gen Z nih, menurut saya ada beberapa contoh sih sederhana perilaku yang dapat kita terapkan di instansi kita meskipun kita berbeda seksi ini di sini dipertemukan di Zoom. Yang pertama menurut saya dari nilai ASN berakhlak, ada adaptif dan melek teknologi. Kita sebagai CPNS harus cepat nih update sama sistem aplikasi baru, langsung praktik dan proaktif kasih ide digitalisasi kerjaan yang bikin progres kita lebih smooth atau lebih cepat kepada rekan yang belum mengerti ataupun kepada rekan yang belum update misalkan. Selanjutnya ada nilai kolaboratif atau fleksibel. Kita sebagai CPNS nggak kaku nih terbuka sama ide ke siapapun, baik itu senior, junior, ataupun lintas unit, bisa kepada dinas ataupun instansi lain di sesama kementerian yang ada di lingkup instansi kita dan siap membantu tim tersebut. Selanjutnya ada akuntabel dan transparan. Kita harus bekerja sesuai jelas progresnya, deadline-nya on time, berani kasih feedback, dan laporkan masalah jika ditemukan masalah dalam masa pekerjaan. Mungkin seperti itu, Mbak Ulan. Oke, jadi kalau good practice ini berarti kita harus proaktif ya, nggak bisa pasif karena biar kerjaan kita itu lancar dan juga kita tetap memegang nilai berakhlak ya di dalam pekerjaan kita. Oke, selanjutnya untuk contoh good practice itu sendiri apa sih? Sebenarnya contohnya itu banyak, Mbak. Jadi, contohnya itu bisa dari kita tepat waktu dalam absen, apel, maupun kegiatan yang lainnya. Mau rapat ataupun
diskusi-diskusi tentang masalah kerjaan gini. Jadi penerapan ini seperti absensi kadir, semua sudah digitalisasi. Nah, itu juga menjadi contoh yang baik, praktik yang baik. Jadi mungkin sekian saja. Sederhananya, praktik yang baik ini banyak diterapkan di lingkungan sekitar. Kita tinggal melihatnya dengan mata yang terbuka lebar, entah itu bagaimanapun dari sudut pandang manapun, kita akan melihat praktik yang baik. Entah itu pegawainya yang rajin, kita bisa mencontohnya juga. Nah, itu juga ada kuncinya. Bagaimana kunci agar semua praktik itu bisa berhasil? Jadi bagaimana Mbak kira-kira? Nah, untuk kunci keberhasilannya sendiri yaitu melalui budaya kerja yang positif ya. Jadi dari budaya kerja yang positif itu akan terbentuk atas kesadaran diri dan komitmen dalam menjalankan nilai berakhlak itu sendiri. Yang kemudian diwujudkan dalam berperilaku sehari-hari yang menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, profesional, dan juga berorientasi kepada kinerja. Nah, selain kunci, kita kan udah menemukan kunci keberhasilannya nih, gimana caranya? Nah, kita mau mencari tahu bagaimana sih cara menularkan yang kita lakukan ini, good practice ini ke unit lain. Cara untuk menularkan ke unit lain dari good practice menurut saya pribadi dengan cara memperluasnya itu dengan dilakukan sharing di mana kita dapat bekerja berbagi pengalaman atau pengetahuan yang kita miliki. Dengan kita berbagi pengetahuan ataupun dengan pengalaman, kita juga turut serta dalam membantu unit lain saat sharing. Kita juga dapat mendapatkan timbal balik atau feedback yang lebih positif dari unit lain. Karena setiap unit personal ataupun unit kerjanya memiliki pengalaman atau pengetahuan yang berbeda-beda. Kita saling mendapatkan sesuatu hal yang baru dan positif. Selain itu, juga bisa menggunakan media sosial, contohnya Instagram, TikTok, ataupun website lainnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, media sosial itu sangat berpengaruh sekali. Caranya dengan kita mengupload kegiatan ataupun dengan mengupload pengalaman kita di media sosial, kita bisa memberikan contoh yang nyata dan yang dapat ditiru oleh instansi lain dan juga akan mendapatkan apresiasi dari penggunaan media sosial itu pun sendiri. Oke, jadi setelah kita membicarakan tentang good practice nih, pasti di satu sisi akan ada yang namanya bad practice ya teman-teman. Nah, jadi bad practice sendiri itu apa sih? Baik, bad practice itu sendiri adalah tindakan atau kebijakan atau proses dalam instansi pemerintah atau layanan publik yang melanggar etika, melanggar peraturan, tidak profesional atau secara nyata merugikan kepentingan publik dan organisasi. Gitu ya Mbak Ulan. Dan contohnya ini seperti melanggar etika dan disiplin kerja. Misal, seorang ASN bekerja itu di jam 7 pagi atau jam 7.30 ya biasanya. Ada oknum yang melanggar aturan tersebut dengan masuk jam kerja lebih dari itu, misalnya jam 8 pagi. Dan ada oknum ASN untuk mengurus kepentingan pribadinya itu sering menitipkan absen kepada rekan-rekan sejawatnya. Ini adalah contoh-contoh yang tidak patut untuk ditiru. Eh, Sedikit lagi saya tambahkan Mbak Ulan, di era digitalisasi ini perlu kita bermain sosial media itu harus sangat berhati-hati ya karena media sosial ini perannya itu seperti pisau bermata dua begitu. Jadi konten-konten itu harus kita sharing begitu betul-betul kita ini ya kita perhatikan begitu kita sharing sebaik-baik mungkin karena ada salah satu oknum ya ASN yang sering melakukan live TikTok begitu di saat jam kerja. Ini banyak saya temukan di salah satu platform sosial media TikTok ya. Langkah-langkah itu harus kita perhatikan lebih baik karena itu
karena kita sadar gitu ya, kita sadar kita ini digaji oleh pajak dari rakyat. Hal-hal itu perlu kita perhatikan sekali, begitu Mbak Ulan. Oke. Oke, seperti itu ya jadi ya. Nah, jadi untuk bad practice sendiri sebenarnya itu ada penyebabnya dan kalau ada penyebabnya pasti kita mencari tahu cara mencegahnya. Jadi gimana sih cara mencegahnya dan apa itu penyebabnya bad practice itu sendiri? Kalau cara mencegahnya itu mungkin agak susah ya kalau langsung menyuruh orangnya. Mungkin bisa lewat punishment gitu, hukuman dari pimpinan bisa, karena itu yang paling efektif untuk memberikan ini berupa ganjaran biar itu terulang. Karena jika sudah mendarah daging nih, ketidakdisiplinan ini susah hilangnya. Untuk menghilangkannya butuh paksaan dan paksaan itu menjadi kebiasaan nantinya agar tidak bisa terulang lagi ketidakdisiplinan ini. Dan untuk yang tadi juga ada TikTokan di jam kerja atau main game itu juga mungkin butuh pengawasan khusus awalnya. Kita awasi, mungkin butuh support dari pimpinan juga untuk mengawasi pegawai-pegawai yang nakal begini dan memberikan hukuman lah agar tidak terulang. Karena kita tidak bisa mengatur orang mau berbuat apa kan. Jadi hanya hukuman mungkin yang bisa. Itu dari saya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya untuk mencegah itu udah ada ya, udah kita ketahui dan cara alternatif terbaik untuk menghindarinya itu seperti apa sih kira-kira? Iya, ya, Mbak Ulan. Eh, untuk strategi ada sebenarnya saya ada strategi kita sebagai CPNS, Gen Z ataupun Smart ASN muda, kita bisa mencegah praktik buruk ini agar tidak tersebar dan kita kedepannya dapat mewujudkan Smart ASN. Meliputi kita dapat meningkatkan literasi digital kita, memberitahu rekan sesama kita, budaya saling mengingatkan, reward and punishment. Selanjutnya kita juga harus dituntut adaptif untuk penerimaan teknologi ke depannya, kolaboratif. Ini sering banget aku temuin di instansi manapun, kalau dia itu akan mengingatkan ataupun berbicara hanya kepada rekan yang memiliki latar belakang yang sama. Contohnya seperti berasal dari suku yang sama ataupun agama yang sama dan bahkan biasanya sering terjadi dari alma mater yang sama. Dia akan baik ke sesama alma maternya saja, bahkan untuk memberikan nasihat-nasihat ataupun bertukar informasi. Dan yang terakhir adalah kita harus dituntut akuntabel, yakni melaksanakan tugas sekecil apapun, seperti menulis notulensi, membuat kegiatan dengan penuh tanggung jawab karena mencerminkan kita sebagai wajah instansi kita di mata publik. Oke. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya contoh-contoh bad practice yang udah dijabarkan ya oleh teman-teman ASN muda di sini gitu. Dan yang perlu teman-teman ingat yaitu hindari hal-hal seperti itu ya dalam melaksanakan tugas. Jangan ditiru dan juga jangan mengulangi kesalahan yang sama karena bisa merusak kualitas instansi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas penjelasannya yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, kita tutup saja diskusi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.